Perencanaan. Tujuan pembelajar perencanaan. Setelah menyaksikan video ini, mahasiswa mampu menjelaskan tahap perencanaan pada sebuah presentasi yang efektif. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan salah satu hal yang menjadi dasar presentasi yang efektif. Nah, dalam melakukan tahap perencanaan ini, kita harus mempertimbangkan 4 faktor, yaitu yang pertama faktor audiens, tujuan presentasi, konten, dan strategi yang digunakan dalam menyajikan presentasi. Yang pertama, faktor audiens. Audiens merupakan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, atau pemirsa dari presentasi yang kita lakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dari audiens, yaitu yang pertama ada karakteristik, pendidikan, etnis, dan jumlah. Yang kedua, tujuan presentasi. Tujuan merupakan hasil yang kita harapkan yang akan diterima oleh audiens setelah berakhirnya presentasi. Terdapat 3 kategori utama tujuan presentasi, yaitu tujuan kognitif. Tujuan kognitif yang mengikuti pemahaman hal-hal atau pemecahan masalah. Yang kedua, tujuan afektif. Tujuan afektif yang berhubungan dengan sikap dan perasaan audiens. Tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan. Lalu yang ketiga, konten. Kita harus menyusun konten presentasi tidak hanya didasarkan pada tujuan, tetapi juga harus dibangun berdasarkan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Penyusunan konten dapat dimulai dari gambaran umum dan diikuti dengan detail langkah demi langkah. Lalu yang keempat, strategi. Strategi merupakan cara mengkomunikasi ide-ide untuk mencapai tujuan presentasi yang kita harapkan terhadap beberapa cara penyampaian pesan saat presentasi, yaitu secara verbal, visual, dan audiovisual. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, kita dapat menggunakan media audiovisual, dan berikut ini adalah nilai-nilai media audiovisual yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, perlu kita tahu bahwa media audiovisual itu dapat menarik perhatian audiens ketika kita memproyeksikan slide atau memainkan program video. Audiens akan cenderung melihat apa yang sedang ditampilkan. Yang kedua, media audiovisual dapat menyederhanakan informasi verbal kompleks dengan menggunakan media seperti grafik. Yang ketiga, media audiovisual dapat memperjelas materi yang abstrak dengan menggunakan media berupa gambar realistis untuk memberi makna pada kata-kata yang kita gunakan dalam presentasi. Keempat, media audiovisual dapat mengatasi batasan seperti batas ruang, jarak, dan waktu. Yang kelima, media audiovisual dapat memperpanjang daya ingat audiens, di mana audiens dapat lebih mengingat apa yang dilihat dan apa yang didengar dari materi presentasi yang kita sajikan. Dalam memilih media presentasi, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu isi presentasi, karakteristik, media, dan fasilitas yang tersedia di dalam ruangan. Berikut ini adalah jenis-jenis media presentasi yang dapat kita gunakan sesuai kebutuhan. Pertama, ada papan tulis, flip chart, slide, video type, dan LCD. Nah, itu dia tadi tahap dari perencanaan. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang tahap persiapan.